Apa yang pertama kali kalian terpikirkan ketika mendengar lokasi yang disebut sebagai kota mati? Istilah ini dipikirkan karena penduduk setempat memutuskan untuk meninggalkan daerahnya. Memang selalu ada alasan mengapa warga memilih pergi. Semua itu erat kaitannya dengan keselamatan yang terancam. Bisa karena bencana alam, wabah penyakit, krisis perekonomian, peristiwa atau masalah yang kelam. Alhasil, kota tersebut menjadi hunian sepi, mencekam, dan mengerikan baik secara fisik maupun suasana. Kota mati bernuansa horor ternyata bukan hanya dalam cerita dongeng. Meski jumlah penduduk bumi saat ini sudah mencapai 7 miliar lebih, masih saja ada area kosong yang tak berpenghuni. Inilah kota mati bikin bulu kuduk berdiri yang dilansir dari artikel kaskus.co.id. Pada awal 1960-an, Garnet yang merupakan wilayah bagian di negara Montana, Amerika Serikat dipenuhi para penambang dari penjuru dunia. Maklum, dahulu tempat ini menjadi pusat emas terbesar di negeri Paman Sam. Karena banyaknya penambang yang mengeruk sumber daya alam mengakibatkan emas di kota ini habis tak bersisa. Akhirnya pada era 1900-an, pekerja tambang yang tadinya bermukim di sana memutuskan untuk pergi. Garnet pun sunyi tanpa penghuni. Saking sepinya, di sini sering terdengar suara-suara misterius yang menyerupai dentingan piano dan suara orang yang sedang melakukan pertambangan emas. Sesuatu hal yang mustahil karena Garnet sudah menjadi kota mati. Meski telah ditinggalkan bentuknya, kawasan ini sekarang mampu menarik warga sekitar atau pengunjung yang sengaja datang karena penasaran dengan keberadaan kota mati tersebut. Batu Gichat yang terletak di timur laut Rusia dahulunya adalah tambang timah, emas, dan uranium. Seiring berkembangnya zaman, Batu Gichat berganti nama menjadi Oblast Magadan. Walau pernah dijadikan area penambangan, lokasi ini merupakan julukan sebagai lembah kematian. Sebutan itu muncul karena suku nomad dan setempat menemukan kawasan ini dipenuhi tulang belulang manusia. Akibat penemuan tersebut, Batu Gichat diduga sempat dijadikan tempat eksperimen medis rahasia terhadap koloni pekerja paksa pada era 1937 hingga 1957. Kurang lebih sekitar 400.000 tahanan tewas. Dengan kondisi memprihatinkan, para ilmuwan percaya kota mati ini digunakan untuk menerapkan sistem gulag atau situasi di mana orang-orang dipekerjakan layaknya budak dan rutin diberikan hukuman keji. Pasca jatuhnya pemerintah Joseph Stalin, Uni Soviet resmi menghapus sistem gulag pada tahun 1960. Meski Batu Gichat ditinggalkan, para tahanan lokasi ini tetap dibiarkan utuh. Alhasil daerah yang menjadi saksi sejarah hitam tersebut masih bisa dijelajahi. Pulau Inchkeith di ujung Skotlandia ini terkenal sebagai kota mati atas sebuah alasan yang mendasari penamaan wilayah tersebut. Pertama, pada 1400-an, area ini menjadi isolasi bagi penderita sifilis yang tengah merajalela. Harapan mereka hanya dua, sembuh dan kembali ke daerah asalnya atau meninggal dan dikubur di sana. Penyakit kelamin yang disebut juga sebagai Raja Singa memang sedang mewabah di kawasan Eropa di kala itu. Demi menghindari wabah yang semakin merebak, para penderita sifilis diasingkan ke pulau tersebut karena penyakit ini sangat mematikan dan dapat menular seketika. Alasan berikutnya yang menyebabkan pulau Inchkeith mencekam adalah eksperimen terlarang yang dilakukan pada Raja James IV pada 1453. Sang raja membuang 2 bayi laki-laki di kota tersebut dan dibesarkan oleh perempuan tunawicara atau bisu. Tujuannya untuk mengetahui apakah bayi yang tidak diajarkan berkomunikasi akan mengembangkan kemampuan bertutur kata atau tidak. Berdasarkan teorinya, anak-anak itu pasti bisa berbicara karena Tuhan telah memberikan bahasa kepadanya. Namun harapan itu sirna. Kedua anak laki-laki tersebut tidak dapat bicara. Mereka hanya bisa bergerak dan menirukan suara alam yang selama ini mereka dengar. Menginjak 1986, Pulau Inchkeith beserta misterinya dipilih seorang dermawan bernama Sir Tom Farmer. Jika ingin menginjakkan kaki di sana, pengunjung wajib mendapatkan izin terlebih dahulu. Resort Swansea yang awalnya dibangun untuk peristirahatan mewah pada tahun 1978 harus ditinggalkan sebelum diresmikan. Bangunan yang berbentuk UFO yang berada di Taiwan itu berubah menjadi kota mati yang karena
kerap menjadi peristiwa kematian misterius. Saking horornya, tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk menginjakkan kaki di area tersebut sejak 1980. Dalam proses pembangunan resort futuristik ini, terdapat beberapa kasus yang menyeret para pekerja, padahal sama ini pekerja tidak pernah menunjukkan tanda-tanda depresi. Beberapa pihak meyakini resort tersebut berdiri di atas makam tentara Belanda yang arwahnya gentayangan dan seringkali menampakkan diri sebagai orang percaya. Resort ini telah dikutuk akibat penghancuran patung naga yang sebelumnya berada di pintu masuk. Meski teori konspirasi terus diperbincangkan, tidak ada yang mengetahui secara pasti apa yang sebenarnya terjadi. Berikutnya adalah Houtuan. Ada satu wilayah di Cina yang terbengkalai dan ditinggalkan penduduknya, yakni desa Houtuan yang terletak di kepulauan Shengshan, sebelah timur Shanghai. Perkampungan hijau ini mulai ditempati pada 1950, bahkan menjadi desa nelayan yang sangat makmur menginjak era 1980-an. Namun karena lokasinya yang terpencil dan sulit dijangkau, membuat warga setempat pada tahun 1990 perlahan-lahan pergi untuk mencari kehidupan baru. Rata-rata dari mereka pindah ke Cina daratan, dan lambat laun desa ini mulai terkosong sampai akhirnya benar-benar tak berpenghuni. Dengan alasan sepi, pada tahun 2002 area itu dilebur menjadi satu desa dengan desa yang berada di dekatnya. Setelah belasan tahun lamanya, alam pun mulai menyulap kota mati ini menjadi cantik, tertutup lumut dan tumbuhan merambat. Kesan angker seketika sirna. Sejauh mata memandang yang tampak adalah keindahan dari nuansa hijau. Popularitas desa Houtuan melonjak memasuki 2015 ketika seorang fotografer mengabadikannya. Hanya waktu singkat, bangunan hijau rutin dikunjungi turis lokal serta mancanegara. Kota mati memang terdengar mengerikan. Alih-alih bikin bulu kuduk berdiri, wilayah ini mempunyai pemandangan cantik, layaknya indahnya panorama khas Italia. Krakow adalah sebuah kota mempesona di kawasan Basilicata, Provinsi Matera. Perbukitan ini mempunyai julukan sebagai kota kematian. Gelar itu ada kaitannya dengan cerita masa lalu Krakow yang menyedihkan. Selain bencana alam, datangnya wabah penyakit yang menghantui benua Eropa pada 1656 mengakibatkan ratusan penduduk meninggal dunia. Kota yang dulunya dihuni 25.900 jiwa ini memiliki kontur unik berpasir sehingga rentan terhadap bencana gempa bumi serta tanah longsor. Selepas wabah hilang, Krakow kembali diterjang longsor pada 1963 dan sebagian pun kota hilang. Para korban selamat mulai menetapkan hati untuk pindah. Akhirnya Krakow hanya menyisakan bangunan. Miris, warga yang mayoritas petani gandum memilih hengkang di Amerika Serikat pada 1892 mengikuti alur migrasi yang terjadi saat itu.